Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Setiap manusia pasti mengalami suatu perkembangan, baik itu perkembangan fisik motorik, kognitif, emosi, psikososial maupun bahasa. Lalu, apa itu konsep perkembangan? Untuk lebih mengetahuinya, yuk simak video berikut ini. Terdapat beberapa ahli yang menyatakan arti dari perkembangan. Menurut Sandrock dan Yusen pada tahun 1992, perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan terus berlangsung selama siklus kehidupan. Sedangkan menurut Yusuf pada tahun 2019, mengartikan perkembangan sebagai perubahan progresif dan kontinu yang berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir hingga akhir hayat. Jadi teman-teman, pada hakikatnya perkembangan adalah suatu proses perubahan yang terjadi pada diri seseorang ke arah yang lebih baik atau lebih dewasa. Lalu, apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan memiliki kata asal dari tumbuh yang berarti pertumbuhan memiliki pengertian sebagai perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, perubahan kuantitatif sendiri dapat diukur atau dinyatakan dalam satuan serta dapat diamati secara jelas. Nah, sedangkan perkembangan memiliki arti perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan satu sama lain menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang sempurna. Nah, jadi yang dimaksud dengan perubahan fisik pada perkembangan manusia ialah yang mengacu pada optimalisasi fungsi-fungsi organ jasmaniah manusia itu sendiri. Nah, sehingga dapat terlihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah sesuatu yang berbeda tetapi saling berkesinambungan dan terdapat beberapa aspek-aspek perkembangan yang dapat berubah. Itu yang pertama, ada aspek fisik. Aspek perkembangan fisik ini yang terjadi pada dari masa pralahir dan terus berlangsung sampai setelah lahir. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia sebelum lahir dimulai dari tahapan fertilisasi, yaitu pembuahan ovum oleh sel sperma. Pertumbuhan fisik anak dibagi menjadi 4 periode utama, yang dimana 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan 2 periode lagi ditandai dengan pertumbuhan yang lamban. Lalu yang kedua ada aspek intelijensi. Perkembangan intelijensi ini dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Nah, terdapat 3 pengertian intelijensi menurut Wolfgang pada tahun 1995, yaitu kemampuan untuk belajar, keseluruhan pengetahuan yang diperoleh. Lalu yang ketiga, kemampuan untuk beradaptasi. Nah, secara berhasil dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. Namun, menurut pendapat lama, intelijensi ini merupakan faktor penentu dalam keberhasilan atau kesuksesan seseorang. Tetapi, pendapat tersebut kini sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang, bahwa IQ bukan lagi sebagai kunci penentu keberhasilan atau kesuksesan seseorang. Lalu ada yang ketiga, ada aspek emosi. Menurut Sunarto dan Hartono pada tahun 2008 menyebutkan emosi merupakan gejala perasaan yang disertai dengan perubahan atau perilaku fisik. Emosi setiap orang berbeda-beda dan hal itu tergantung kepada perasaannya, yang dimana inilah emosi yang disebut dengan emosi itu bersifat subjektif. Emosi itu tidak tetap dan selalu berubah-ubah dan fluktuatif karena emosi ada di wilayah hati, di mana kondisi hati tidak pernah berubah-ubah dan tidak pernah tetap dan selalu berubah-ubah. Nah, demikianlah emosi manusia itu yang fluktuatif, kadang senang, benci, bahagia maupun sedih. Nah, emosi juga diperlukan pengelolaan supaya tidak terjebak dalam emosi yang membahayakan. Lalu yang keempat ada aspek sosial. Perkembangan sosial ini merupakan pencapaian kematangan dalam sosial. Perkembangan sosial anak ini sangat dipengaruhi oleh perlakuan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan anak ke dalam lingkungan sosial dan norma-norma sosial. Nah, hal penting dalam perkembangan sosial anak ini adalah kita harus dapat memperkenalkan anak pada lingkungan sosial dan norma sosial yang positif karena akan membawa pengaruh positif terhadap perkembangan anak tersebut. Ya, karena
sangat berpengaruh terhadap perilaku dan akhlaknya. Lalu ada pun aspek bahasa yang dimana bahasa ini termasuk ke dalam aspek perkembangan, karena sebagaimana kita ketahui ketika bayi lahir, bayi belum mampu berkata-kata, bahasa universalnya yang dimilikinya adalah menangis. Nah, anak mengenal beberapa kata melalui indera yang dia dengar, maka dalam masa ini sangat baik sekali jika yang diperdengarkan dan dikenalkan ke telinga anak adalah kata-kata yang baik, karena akan mudah diingat dan dituturkan kembali oleh anak. Lalu ada pun aspek bakat. Nah, bakat ini merupakan kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seseorang atau individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan bakat itu bisa berkembang. Nah, bakat dapat berkembang dengan cepat jika ada fasilitas yang dapat mengembangkannya, misalnya melalui latihan atau sarana pendukung dan yang lainnya. Nah, dalam beberapa kasus juga ada banyak anak yang berbakat tetapi sayang sekali bakatnya tidak berkembang karena kurangnya dukungan dari orang tua, lingkungan yang kurang memadai. Nah, lalu yang terakhir ada aspek sikap nilai atau moral. Dalam perkembangannya, anak mengenal aturan-aturan atau moral namun masih relatif rendah dan terbatas. Nah, melalui aturan ini anak bisa mengenai nilai boleh dan tidak boleh, baik dan tidak baik. Kita sebagai orang tua sedini mungkin harus bisa membina moral anak agar anak tersebut menjadi manusia yang bernilai, tahu aturan dan norma, karena perkembangan moral anak ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama orang tua. Aspek-aspek perkembangan sangatlah berpengaruh kepada perubahan seorang individu. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi perkembangan individu itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor genetik atau keturunan. Seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, akan mewarisi genetik dari orang tuanya. Misal, bentuk dan warna rambut, warna mata, bentuk tubuh, warna kulit, dan lain sebagainya. Faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari faktor gizi. Faktor gizi yang dikonsumsi seperti makanan dan minuman akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Pada saat masa-masa pertumbuhan, tubuh kita akan memerlukan banyak protein, sedangkan air dan makanan yang dikonsumsi juga akan membantu tubuh memproduksi energi terbentuknya sel-sel tubuh. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud bisa dari faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, yang dimana ketiga faktor lingkungan tersebut sangat mempengaruhi perkembangan individu seseorang. Selanjutnya ada faktor pendidikan. Untuk menunjang perkembangan seseorang, peran pendidikan sangatlah penting. Pendidikan akan memberikan efek positif bagi emosional, intelektual, kesehatan mental, dan aktivitas sosial lainnya. Selain itu, pendidikan juga menjadi wadah untuk membimbing proses kedewasaan. Terdapat beberapa prinsip perkembangan yang menjadi sebuah pedoman dalam proses perkembangan. Menurut Yusuf dan Sugandi 2018, ada 6 prinsip perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending. Yang dikatakan never ending itu kan setiap individu akan mengalami perubahan baik fisiknya maupun psikisnya. Selama individu mengalami perkembangan, maka dia akan berproses dari waktu ke waktu untuk mencapai tugas perkembangannya. Kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Nah, perkembangan pada aspek fisik akan disertai dengan perkembangan bahasa dan emosi. Perkembangan positif pada aspek fisik akan mempengaruhi pula perkembangan positif pada aspek intelijensi. Sebaliknya, jika mengalami gangguan pada salah satu aspek tersebut, maka akan mempengaruhi perkembangan yang lambat atau negatif pada aspek fisik. Ketiga, perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Perkembangan pada individu terjadi secara teratur mengikuti pola tertentu. Setiap tahap perkembangan merupakan hasil dari perkembangan tahap sebelumnya dan merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Yang keempat yaitu perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan.
Perkembangan fisik maupun psikis mencapai kematangannya terjadi pada tempo yang berlainan atau berbeda. Misalnya, intelijensi dan kekuatan memori terjadi pada usia dini, sementara pertumbuhan fisik tangan kaki terjadi pada usia remaja. Demikian pula ukuran otak mencapai ukuran sempurna pada usia 6-8 tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan dari setiap aspek terjadi pada tempo yang berlainan. Kelima, fase perkembangan mempunyai ciri khas. Setiap fase perkembangan dari setiap aspek perkembangan memiliki ciri khas tertentu. Pada usia dini memiliki ciri khas atau karakteristik egosentris, unik, aktif, energik, rasa ingin tahu yang kuat, antusias terhadap banyak hal, eksplorasi dan jiwa petualang, spontan, kaya dengan fantasi, masih mudah frustasi, masih kurang perhatian dalam melakukan sesuatu, daya perhatian yang pendek, bergairah untuk belajar, dan semakin menunjukkan minat terhadap teman. Ciri khas ini berbeda pada usia remaja dan dewasa. Keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Perkembangan itu akan terjadi pada setiap individu. Perkembangan terdiri dari 3 fase, yaitu fase kanak-kanak, fase dewasa, fase tua. Tetapi tidak semua individu dapat melalui 3 proses tersebut. Ada yang hanya berkembang sampai fase kanak-kanak saja, ada juga yang berkembang sampai fase dewasa saja, dan ada juga individu yang berkembang hingga fase tua. Jadi teman-teman, dari paparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah suatu proses perubahan yang terjadi pada diri seseorang ke arah yang lebih maju dan lebih dewasa. Hal penting dalam perkembangan sosial anak adalah memperkenalkan anak pada lingkungan sosial yang akan membawa pengaruh positif terhadap perkembangan kepribadiannya, karena akan mempengaruhi terhadap perilaku dan akhlak anak tersebut. Sekian penyampaian materi pada video kali ini. Semoga materi yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.